Mempersembahkan channel Butuni Televisi Indonesia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu tentu maha dahsyat. Karena itu beruntunglah mereka-mereka yang beragama Islam. Adapun judul pembahasan kita kali ini tentang motivasi hidup. Judulnya adalah Islam itu mengajarkan kita tentang lemah lembut. Kata bijak Islami bisa Anda mendapatkan energi positif. Karena itu, agar membuat hati Anda tentram dan penuh makna. Itulah kata bijak Islami. Bila Anda mendengarkan, tentu saja Anda akan mendapatkan energi positif. Mempersembahkan channel Butuni Televisi Indonesia. Manusia harus berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya. Karena itu kata bijak bisa menjadi bahan renungan. Selain itu, kata bijak Islami bisa sebagai penyejuk hati dan jiwa. Penyejuk hati dan jiwa raga. Tentu saja Anda juga akan lebih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kata bijak. Kata bijak Islami penyejuk hati dan jiwa kamu bisa jadi orang-orang yang makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain penuh hikmah, kata bijak Islami juga bisa kamu jadikan caption untuk media sebagaimana yang dipaparkan oleh berbagai macam media. Karena itu, kata-kata Islami channel Butuni melalui Gino Samsudin Mirsad mencoba untuk memberikan sedikit kata-kata bijak Islami yang dirangkum dari berbagai sumber. Kata-kata Islami keren tentang kesabaran. Sebagaimana kata Allah, Allah tidak pernah membentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan memang tidak semudah yang kita harapkan, namun kita bisa memantaunya dan bisa kita merasakannya. Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Makanya penuhilah tubuhmu dengan zikrullah, karena Allah telah berfirman dan telah menetapkan bahwa wahai engkau manusia dan jin, jikalau engkau ingin sehat walafiat, penuhilah tubuhmu dengan zikrullah. Dan jikalau tubuhmu penuh dengan zikrullah, tubuhmu penuh dengan zikrullah, niscaya tubuhmu sehat walafiat. Begitulah yang harus kita pertajam dalam permainan ini. Iya, dalam permainan hidup ini
Tentu kita harus pahami hal itu. Hai, kamu yang di sana. Gimana itu? Untuk itu, dalam kehidupan Islami memang bukanlah sebuah kehidupan biasa. Karena dalam Islam telah dipaparkan dan ditegaskan bahwa tidak, din adalah agama. Artinya, bila mana orang beragama, itu pasti tidak akan kacau. Makanya ditegaskan bahwa agama itu adalah din. Wow. Mempersembahkan channel Butuni Televisi Indonesia. Namun, ada faktor X yang tidak pernah kita prediksi, tapi itu nyata adanya. Dari tiada menjadi nyata. Karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, kamu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan berkahnya. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang kesusahan apabila mereka tetap memohon atas hanya pada dirinya. Karena itu, untuk mendorong semangatmu teruslah berada di jalannya atau di jalan kebenaran. Kamu dapat membaca kata-kata motivasi Islami setiap saat dan bisa mendengar dan kembali mendengarkan kata-kata yang ada dalam video ini dengan berkali-kali. Hai YouTuber dimanapun Anda berada, salah satu jalan motivasi Islami yang dapat kamu jadikan sebagai inspirasi serta pelajaran dalam mengarungi kehidupan, tentu ada banyak kata-kata bijak. Namun, dalam paparan kita kali ini adalah janganlah putus asa. Jangan putus asa atau sedih. Karena hati yang paling berani adalah yang tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan ketika sedang sakit pun. Untuk itu, ketika kamu lupa atau Anda lupa bahwa kamu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, Dia menempatkan kamu dalam situasi yang menyebabkan kamu berseru kepadanya. Dan itu untuk kebaikanmu sendiri. Karena itu jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena doa itu adalah permohonan. Karena Allah Maha Kuasa sebagai pencipta alam dan pencipta segalanya, kehidupan ini maupun yang akan dimatikan. Kehidupan duniawi itu pendek. Jadi jangan berpalinglah kepada Allah. Jadi janganlah engkau berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa sebelum Anda kembali ke jalan kematian untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika seseorang memiliki kesalahan atau kekurangan, maafkanlah orang lain itu secepatnya, sebagaimana secepat kamu harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dirimu. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembalinya Anda, kamu, saya, semua, dan Dia akan memberitahumu tentang apa yang bisa kamu lakukan, sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Quran ayat 5 dan seterusnya. Untuk itu, siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ia pasti akan menemukan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, dan dia akan menyediakan untuknya dari sumber-sumber yang tidak pernah dia bayangkan. Hal ini, realitas seperti tersebut kita sudah bisa melihat di banyak hal dan yang kita lewati dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang yang kini menjadi dewasa. Sehingga realitas sopan santun adalah hasil dari karakter yang indah. Jadi tata krama adalah manifestasi dari integritas dan kekuatan dalam kepribadian batinnya seorang yang menjadi tindakan. Kepribadian batinnya seseorang menjadikan sebuah tindakan. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah kenikmatan dan khayalan belaka. Untuk itu, kehidupan yang sibuk membuat doa makin sulit, tetapi doa membuat hidup yang sibuk menjadi lebih mudah. Dalam Quran telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani jiwa seorang manusia lebih dari yang dia dapat ditanggungnya. Dan siapapun yang berpaling dari ingatanku, kata Allah, sesungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang tertekan. Karena itu, berusaha keraslah untuk menghilangkan rasa sakit orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Sehingga jika kamu mengucapkan syukur, kata Allah, saya akan memberikan kamu lebih banyak. Untuk itu kepada seluruh itu dimanapun Anda berada, syukurilah apa yang telah Anda nikmati karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda dapatkan saat ini itu patut disyukuri. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh banyak al-hadis maupun Quran, telah mereka merencanakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan pun. Dan sesungguhnya rencana yang paling bagus itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu beliaulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah perencana terbaik baik di dunia maupun akhirat. Dan Allah tidak pernah bermaksud menyulitkan Anda atau kamu atau siapapun, tetapi Dia bermaksud untuk mensucikan dirimu manusia dan melengkapi nikmatnya sehingga Anda dapat bersyukur. Inilah perlunya kita harus mensyukuri apa yang harus kita lewati dan kita nikmati saat ini. Sehingga yang terbaik di antara Anda atau kamu adalah mereka yang memiliki perilaku terbaik dan karakter terbaik. Dalam hal ini, di tengah kehidupan kita dewasa ini, di tengah kehidupan modern dewasa ini, Allah telah menguji kita dengan apa yang kita lihat di mata kita dan apa yang kita telah dengar. Dan apapun yang akan kita cintai, maka Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai. Karena sesungguhnya dengan kesulitan yang akan kita hadapi, itu adalah bagian dari kemudahan yang akan kita dapatkan. Tidak ada yang bisa memberimu kebahagiaan sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan sejati itu adalah milik Allah. Jika hal ini telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kun fayakun, maka jadilah. Sehingga barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan mencukupi mereka. Artinya, makin banyak kamu melepaskan atau memberikan sedekah kepada siapapun, makin tinggi harga dirimu, dan harkatmu pasti akan bangkit.
demikian pula harta gorodrim pasti juga akan bangkit. Namun kalau tanpa sedekah atau memberi sumbangan dengan sukarela, dan sumbangan itu tidak perlu orang lain tahu, tetapi orang lain akan tahu bahwa dampak positifnya yang akan dirasakan, itulah manfaatmu dan rahasiamu hanya dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang. Tidak perlu orang lain tahu. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Dan ketika kamu mencari akhirat, maka kamu akan mendapatkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Dan transaksi mana yang lebih bijak? Tentu hal ini kita bisa melihat pada mereka-mereka yang begitu kaya raya. Dari yang kaya adalah orang yang bukan tawanan keserakahan. Saya ulangi, yang terkaya dari yang kaya adalah orang yang bukan tawanan keserakahan. Sehingga setiap jiwa-jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Tidak ada orang yang menuai kecuali apa yang mereka tabur. Sebagaimana yang kita pernah saksikan sebelumnya di zaman ketika negeri ini dipimpin oleh Pak Harto. Ada seorang yang membuat sebuah buku dengan judul "Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai". Hal ini kalau kita kembalikan kepada ayat yang telah ada, tentu itu merupakan tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur. Masa-masa sulit akan selalu ada, tetapi begitu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hadir kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Sehingga terkadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan tingkat tertentu yang namanya jannah, yaitu surga untuk seseorang, dan ketika perbuatan baik mereka sendiri tidak bisa membawa mereka ke sana, Allah yang memberikan kesulitan kepada mereka. Maka jadilah seperti berlian, berharga dan langka, tidak seperti batu ditemukan di mana-mana. Karena itu berikanlah cintamu secara rahasia dengan berdoa untuk satu sama lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari tiada menjadi ada. Demikian pula dari ada menjadi tiada. Karena itu setiap orang yang mati akan meminta lebih banyak waktu, sementara setiap orang yang masih hidup masih punya waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Demikian paparan motivasi kali ini. Semoga paparan motivasi ini bisa jadi masukan berharga bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan channel Butuni Televisi Indonesia.